Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Rosati Putri dari ITSK Dr. Supraan Malang. Saya berasal dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 2310-2007. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang RAID 0. Mari kita simak tentang penjelasannya. RAID adalah singkatan dari Redundant Array of Independent Disks atau juga sering disebut Redundant Array of Inexpensive Disks. Adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam sistem penyimpanan data yang melibatkan pengelompokan beberapa hard disk atau HDD menjadi satu penyimpanan logis untuk meningkatkan kinerja, keandalan maupun kombinasi dari keduanya. RAID memiliki beberapa level atau tingkatan yang menawarkan fitur-fitur berbeda. Di antaranya yaitu RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, dan banyak lagi. Konsep dasar dari RAID adalah untuk memanfaatkan kekuatan dari beberapa disk yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kinerja sistem penyimpanan data. Ini dilakukan melalui teknik seperti stripping yang memecah data menjadi bagian-bagian dan menyimpan secara paralel, dan mirroring menyalin data secara identik di dua disk atau lebih, dan penggunaan penyimpanan paritas menyimpan informasi tambahan untuk memeriksa integritas data dan memungkinkan pemulihan jika terjadi kegagalan disk. RAID O yaitu salah satu bentuk RAID yang dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem penyimpanan data dengan membagi data menjadi bagi-bagian kecil dan menyimpannya secara paralel di beberapa hard disk atau HDD. Dalam pengaturan ini tidak ada redundan data yang berarti tidak ada perlindungan terhadap kegagalan disk. Namun, RAID O menawarkan kinerja yang tinggi dengan biaya kapasitas penyimpanan yang relatif rendah. Untuk memahami RAID O secara lebih mendalam, yuk kita jelaskan berbagai aspeknya. Yang pertama yaitu stripping data. RAID O menggunakan teknik stripping untuk meningkatkan kinerja. Stripping adalah proses membagi data menjadi bagian-bagian kecil yang disebut strip dan kemudian mendistribusikannya secara bergantian di antara disk yang tersedia dalam array. Misalkan, jika terdapat dua disk dalam array RAID O, data akan dibagi menjadi strip dan setengah strip disimpan di setiap disk secara bergantian. Kinerja tinggi. Salah satu keunggulan utama RAID O adalah kinerja tinggi yang ditawarkannya. Dengan menyimpan data secara paralel di beberapa disk, RAID O memungkinkan sistem untuk membaca dan menulis data lebih cepat daripada menggunakan disk tunggal. Ini terutama berguna dalam aplikasi yang membutuhkan akses data yang cepat seperti pengeditan, rendering, desain grafis, dan basis data yang berkinerja tinggi. Kapasitas efektif. RAID O juga menawarkan kapasitas penyimpanan yang efektif. Kapasitas total yang tersedia dalam array RAID O adalah jumlah dari kapasitas semua disk yang digunakan. Misalkan jika dua disk masing-masing ingin memiliki kapasitas 500 GB, maka kapasitas total array RAID O tersebut adalah 1 TB. Selanjutnya, tidak ada redundan. Salah satu kelemahan utama RAID O adalah kurangnya redundansi data, karena tidak ada duplikasi atau replika data di antara disk. Jika salah satu disk dalam array mengalami kegagalan, maka seluruh array menjadi tidak dapat diakses. Kegagalan disk dapat menyebabkan kehilangan data yang signifikan, karena tidak ada cara untuk memulihkan data yang hilang dalam konfigurasi RAID O. Ya, selanjutnya, kerentanan terhadap kegagalan. Karena tidak ada redundansi RAID O memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kegagalan. Jika salah satu disk mengalami kegagalan, maka seluruh data di array dapat hilang. Kegagalan disk dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu kerusakan fisik, kesalahan baca, atau keausan alami seiring waktu. Selanjutnya, tidak ada penyimpanan paritas. RAID O tidak menggunakan penyimpanan paritas yang merupakan fitur umum dalam beberapa tingkatan RAID lainnya, seperti RAID 5 dan RAID 6. Penyimpanan paritas memungkinkan sistem untuk memeriksa integritas data dan memulihkan data yang hilang jika terjadi kegagalan disk. Karena tidak ada penyimpanan paritas, maka
Mekanisme untuk pemulihan data jika terjadi kegagalan disk. Yang terakhir yaitu aplikasi yang tepat. RAID-O cocok untuk penggunaan di mana kinerja adalah prioritas utama dan ketidakberadaan data yang tidak dapat diakses selama sementara waktu. Contohnya, penggunaan yang cocok untuk RAID-O termasuk aplikasi multimedia yang membutuhkan transfer data yang cepat dan manipulasi file yang intensif, serta lingkungan di mana backup dan pemulihan data yang teratur sudah diatur secara eksternal. Jadi kesimpulannya yaitu RAID-O adalah konfigurasi RAID yang menawarkan kinerja tinggi dan kapasitas efektif. Namun dengan kerentanan yang tinggi terhadap kegagalan dan ketiadaan redundansi data, RAID-O cocok untuk aplikasi yang membutuhkan akses data yang cepat, tetapi tidak cocok untuk penggunaan di mana keselamatan dan keandalan data sangat penting. Sebelum menerapkan RAID-O, penting sekali untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik sistem dan resiko yang terkait dengan kehilangan data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.